Selanjutnya kita masuk ke pelajaran logika. Dalam pelajaran logika ini, materi logika ini, yang pertama-tama kita ketahui adalah kalimat majemuk. Yang pertama adalah istilahnya disjungsi. Disjungsi ini disimbolkan dengan atau. Kemudian konjungsi ini adalah dan. Ketiga adalah implikasi. Ya, adalah implikasi. Dan yang terakhir adalah biimplikasi dengan simbol tanda panah bolak-balik. Ya. Oke, kita masuk pada tabel ya. Supaya ini nanti penjelasannya. Kita masuk pada tabel. Saya berikan dulu simbol-simbolnya supaya ini memudahkan ya. Pertama, tabel disjungsi. Disjungsi. Nah, ini dia. Ya. Atau. Untuk membuat tabel disjungsi, jika premisnya hanya dua, pernyataan satu dan pernyataan dua, maka kalimat yang bisa kita buat itu atau pernyataan yang kita bisa buat itu hanya 4 ya. Ini benar-benar, benar salah, salah benar dan salah-salah. Kemudian P atau Q, kemudian ingkaran P atau Q. Pada tabel disjungsi ini, jika pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, maka akan bernilai benar. Kemudian jika salah satunya bernilai benar dalam disjungsi ini ya, jika salah satunya bernilai benar, maka dia pasti benar. Berarti ini ada benarnya, maka di sini juga benar karena ada benarnya. Kalau kedua-duanya salah, maka baru dikatakan kesimpulannya salah. Kemudian ingkaran itu adalah kebalikan dari benar, berarti salah, benar ya. Itu untuk tabel disjungsi. Sekarang tabel konjungsi dan ya, kita buat P premis 1, premis 2, negasi P dan Q sama benar, salah, benar, salah. Kalau di konjungsi ini, pernyataan yang bisa bernilai benar jika kedua-duanya harus benar. Karena contoh ini, Jakarta adalah ibu kota RI, ya. Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda. Jika kalau kita sambung itu kalimat, karena ini adalah kedua-duanya benar, maka pasti bernilai benar. Jakarta adalah ibu kota negara RI dan Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda. Berarti dia bernilai benar. Jika salah satunya salah atau kedua-duanya salah, maka kesimpulannya pun juga salah. Maka ini salah, ini benar. Inilah tabel untuk tabel konjungsi. Sekarang yang ketiga adalah tabel implikasi. Ya, B S. Pada implikasi ini, jika bernilai benar, kemudian pernyataan kedua juga bernilai benar, maka kesimpulannya adalah benar. Maka kalau diingkari, maka dia adalah
salah. Implikasi jika pernyataan pertamanya benar kemudian pernyataan keduanya salah, maka dinilai kesimpulannya adalah salah. Sedangkan untuk jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka dinilai benar. Jika kedua-duanya bernilai salah, maka kesimpulannya adalah benar. Berarti sini adalah B, S, S. Ini untuk tabel implikasi, ya. Sedangkan untuk B implikasi, ya, P, Q, B, B, S, S, B, S, ya, P, B implikasi Q, ya, kemudian P, B implikasi Q, ya. Untuk B implikasi ini hanya dua pernyataan yang dinyatakan benar jika dia benar-benar atau dia salah. Berarti hanya ini dan ini. Lainnya salah, ya. Ini dinyatakan benar jika kedua-duanya salah atau kedua-duanya benar. Berarti sini adalah perannya. Iya. Ini adalah tabel dari kalimat majemuk. Oke, mari kita lanjutkan dengan lanjutan logika tadi, yaitu penarikan kesimpulan. Ya. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 3 cara penarikan kesimpulan. Ya, yang pertama adalah modus ponens. Ya. Modus ponens ini, ya, jika premis 1, jika P, ya, premis 1, kita langsung gini aja, P maka Q, ya, kemudian premis 2 adalah P maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, ya, contoh P1, ya, jika ini, ingat ya, ini biimplikasi. Kalau biimplikasi, ini implikasi. Kalau menggunakan implikasi, maka model pernyataannya harus menggunakan jika maka, ya. Jika Andi rajin belajar, ya, ya, ini adalah P. Andi rajin belajar adalah P. Maka Andi lulus. Nah, ini adalah Q. Ini sudah terpenuhi P maka Q. Jika P maka Q. Premis kedua, ya, ya, ini tidak ada, ini hanya P aja. Berarti P-nya adalah Andi rajin belajar. Apa kesimpulannya? Adalah Q. Berarti Andi lulus. Ini namanya adalah modus ponens. Sekarang yang kedua adalah modus tollens, ya. Modus tollens, ya. Pada modus tollens ini adalah P1, ya, jika P maka Q. P2 adalah negasi Q, ya. Negasi Q,
ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, ya kita kembali Pak ya. Pada contohnya, jika Andi rajin belajar, maka Andi lulus ujian. P2-nya adalah negasi Q, berarti Andi tidak lulus ujian. Kesimpulannya adalah negasi P. Apa P-nya? Andi rajin belajar, berarti Andi tidak rajin belajar. Ini adalah penarikan kesimpulan untuk penggunaan modus tollens. Sekarang yang ketiga, namanya silogisma, ya. Silogisme. Pernyataan 1, jika P maka Q. Pernyataan kedua adalah Q maka R. Maka penarikan kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, jika Andi rajin belajar, maka Andi lulus ujian. Nah, ini yang enggak ya. Ini P1, P2-nya adalah Q-nya, berarti jika Andi lulus ujian, maka Andi dapat hadiah sepeda. Apa penarikan kesimpulannya? Jika P maka R, berarti jika Andi rajin belajar, maka Andi dapat hadiah sepeda. Ini mudah ya, ingat. P maka Q, jika P maka Q ini diimplikasi itu selalu disertai dengan jika maka. Yang penting, kalau dia diimplikasi itu selalu ada kata-kata jika dan hanya jika. Ini untuk penarikan kesimpulan silogisme. Sekarang yang menjadi catatan ya adalah namanya negasi, ya. Misalnya begini. Misalnya ini ada suatu pernyataan ya. Misalnya, semua siswa ya, semua siswa TKJ adalah ganteng misalnya. Maka negasinya adalah ingkarannya adalah, ingat ini kata kuncinya, semua itu kata negasinya adalah ada beberapa titik yang tidak. Kalau semua itu negasinya adalah ada beberapa yang tidak. Berarti kalau misalnya semua siswa TKJ adalah ganteng, maka negasinya adalah ada beberapa siswa TKJ ya yang tidak ganteng. Itu
Itu ya. Atau ada beberapa siswa TKJ tidak ganteng, maka itu adalah negasinya. Kemudian kalau ada beberapa ya, maka nih negasinya apa? Negasinya adalah semua titik-titik tidak. Nah, gitu. Misal ada beberapa siswa TKJ yang cantik, maka negasinya adalah semua siswa TKJ tidak cantik. Itu cara memberikan negasi pada suatu kalimat pernyataan. Ini untuk materi logika pada kesempatan ini. Ya, kita lanjut pada pelajaran negasi ya. Ini untuk mempermudah ya. Jadi yang pertama, negasi dari disjungsi. Negasi dari disjungsi. Ya. Berarti negasi P atau Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan ya negasi P dan negasi Q ya. Saya gini. Kemudian yang kedua adalah negasi dari konjungsi. Negasi P dan Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sedangkan yang ketiga, negasi dari implikasi. Implikasi ya, berarti negasi P maka Q ya, maka itu adalah negasi P dan Q ya. 4. Negasi dari biimplikasi P jika maka Q ya, maka ini ada apa namanya, ada 3 cara ya. Itu bisa negasi P biimplikasi Q ya, atau P biimplikasi negasi Q, sama juga, sama ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal ya, pernyataan. Kita akan lihat apakah ini modus ponen, silogisme, atau modus tolen. Jika Doni mencangkul ya, maka ia memegang tanah. Berarti ini adalah implikasi jika maka, ini tandanya jika maka. Maka ini adalah P, ini adalah Q. Q adalah berarti memegang tanah. Berarti P-nya adalah Doni mencangkul. Jika Doni memegang tanah ya, berarti ini Q. Karena ini sama dengan ini ya. Maka bajunya kotor, ini berarti R. P maka Q, Q
Q maka R, ya, begini. Ya. P1 adalah P maka Q, P2 nya adalah Q maka R. Maka ini dalam contoh tadi yang kita buat, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kalau P maka R, maka harus ada yang karena ini tanda implikasi, maka di sini harus jika doni mencangkul, maka R-nya apa? Maka bajunya kotor. Ini adalah P maka R. Ya, seperti inilah untuk menentukan dia silogisme. Coba kalau kita rubah ya, kita rubah dalam bentuk misalnya modus yang lain ya. Jika doni mencangkul, maka ia memegang tanah, ya. Kemudian di sini ini P1, P2-nya adalah doni mencangkul. Nah, maka kesimpulannya adalah doni memegang tanah atau ia memegang tanah, karena ini modelnya adalah P maka Q. Jika P, ya, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau kita buat seperti ini, jika doni tidak mencangkul, jika doni mencangkul, maka ia tidak memegang tanah. Jika doni mencangkul, maka ia memegang tanah. Sedangkan P2-nya adalah doni tidak memegang tanah. Berarti ini adalah negasi Q. Ini adalah Q. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P apa? Doni tidak mencangkul. Ya. Sekarang itu yang materi logika